Halo, selamat malam. Malam. Pada lagi ngapain? Selamat malam. Aduh, satu siang nggak ketemu Yuli yo. Ayo, hari ini Yuli siang nggak live ya. Oke, selamat siang pula. Selamat malam, soalnya siangnya belum live ya. Jadi buat utama malam dan malah dibilang selamat siang pula ya. Oke, selamat bergabung semuanya. Selamat malam yang ditunggu-tunggu nih. Yo. Halo malam juga Rumi, malam juga Aurelia. Aurelia ini Haimi atau bukan? Oke, Arumi juga, ayo malam ya. Oke, malam. Oke, yang bersiapa saja yang udah bergabung hari ini, ayo. Lagi santai, iya. Lagi santai, sebenarnya nggak santai juga ya. Kelihatan nggak hari ini lelah? Oke, soalnya hujan terus di Taichung ya. Istirahat, iya, asik banget ya lagi istirahat ya. Oke, malam juga Yusna, juga Reni Sugiarti, hai juga. Oke, jangan lupa di-share buat teman-teman kita yang ada di Taiwan semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas tema yang boleh dibilang menyangkut semua orang. Ya, menyangkut semua orang, cuma pas di saat ketemu masalah nggak tahu mau kayak bagaimana gitu ya. Halo Ida, hai juga Bunga, hai Wohan Kaising juga. Abis buang sampah, cuci tangan ya. Oke, abis buang cuci tangan dulu ya, jangan lupa nggak cuci tangan ya. Malam juga Ukti, hai juga Eliana. Yuk, ya, jangan lupa di-share kepada teman-teman kalian, terutama yang berada di Taiwan, yang lagi bekerja, nggak tahu mungkin ketemu masalah mendadak yang ingin pulang, atau mungkin di pertengahan kontrak belum selesai, pengen pindah majikan dan lain-lainnya. Ini adalah hari ini Yuli memilih tema ini karena tema yang berhubungan dengan kalian semua. Oke, ya thank you banget ya yang udah tag teman-temannya. Ya, bagi kalian ada kenal teman-teman, di tag langsung masuk ke sini supaya mereka tahu semua ya. Jadi jangan lupa bagi yang baru bergabung, setiap Jumat malam ya, setiap Jumat malam, umumnya jam 9 ya. Oke, kelihatan saya ini baik banget. Thank you banget. Kita harus banyak berbuat amal ya. Thank you banget. I love you ya semuanya juga. Oke, last bontot. Oke, malam tak share. Thank you banget ya. Jadi utamanya di-sharekan buat teman-teman kalian yang berada di Taiwan. Kalau di Indonesia nggak berhubungan, oke? Soalnya undang-undang di setiap negara itu beda-beda ya. Di sini panas terus. Aduh, ya udah bojone wong Taipei pakai bojone wong Tai ini pakai baju yang 100 NT itu biar adem. Oke, biar adem ya. Oke, Wan An, selamat malam juga. Melanie juga, Yulin malam juga. Trimia Putri selamat malam juga. Oke. Iya, Dewi yang halo. Dewi yang tersayang dipanggil juga. Iya, say hello ya. Selamat bergabung. Yang sudah bergabung, hai semuanya. Umi Rangga juga, Tuta juga, hai juga. Tuta lama nggak kelihatan ya, Tuta ya. Oke, share, thank you banget bagi yang udah share. Oke, nanti kita tunggu, sisakan waktu sekitar 3 menit ya, 3 menit supaya teman-teman masuk dulu semua. Jadi buruan nih kabarin teman-temannya dulu, udah saatnya live ya. Iya, ada kelihatan Yuli post nggak? Hari ini Wo Aibai tidak bisa diblokir ya. Jadi untuk hari ini kita siang tidak ada live ya. Jadi mudah-mudahan biasanya dalam 1 atau sampai 2 hari itu akan bisa di open ya. Jadi sabar ya. Jadi bagi yang nggak bisa inbox Wo Aibai, kalian boleh inbox Yuli langsung ya. Nanti akan dibalas oleh admin langsung juga ya. Selamat malam. Oke, selamat malam ya. Oke, Tania juga, hai Lulu juga, Nok. Oke, selamat bergabung bagi teman-teman semua yang ada di Taiwan ataupun sekarang kamu ada di Indonesia. Oke, share, thank you banget ya, thank you Wan An. Ya, selamat malam. Kalau Wan An ingat ya, sebelum tidur atau sewaktu ketemu orang, kalian boleh sapa Wan An. Cuman kalau di Taiwan ya, kalau di Indonesia kita ketemu orang kan kita bakal nyapa selamat malam gitu ya, ketemu orang ya. Kalau di Taiwan Wan An itu banyak kan dipakai pas mau tidur doang ya. Jadi kalau misal kita tiba-tiba siang sampai sore sampai malam tiba-tiba jadi gelap, oke, nggak ada yang bakal bilang Wan An. Oke, Wan An itu akan dikatakan biasanya pas udah mau tidur, mereka bakal bilang Wan An selamat malam ya. Oke, ya udah share, thank you banget ya Wohan Kaising. Oke, kalau begitu Yuli mau mulai dulu. Satu hal dulu Yuli mau sampaikan kepada, kok nggak bisa iya, soalnya Facebook hanya mengizinkan 5.000 pertemanan. Jadi kalian tinggal follow saja ya, follow saja. Oke, jadi sebelumnya Yuli hari ini mau menyampaikan beberapa hal dulu ya. 2 hal, oke, ganti majikan jarang pegang HP. Tuta ganti majikan toh, pantes ya. Oke, 2 hal yang mau Yuli sampaikan ya, bagi nanti yang mempunyai pertanyaan yang tidak berhubungan dengan tema hari ini ya.
Aku mau headset saya yang bagus itu. Oke, inbox ya nanti ya, sabar ya. Kalau enggak kamu inbox Yuli langsung ya. Oke. Yuli mau menyampaikan dulu dua hal ya. Pertama, bagi kalian nanti yang ingin menanyakan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan perpindahan majikan atau yang tidak berhubungan dengan ingin percepat kontrak pulang Indonesia. Oke, itu nanti kita akan bahas setengah jam sebelum live ini berakhir ya. Yuli akan menjawab kalian satu persatu supaya tidak memutus tema kita hari ini. Oke. Hal kedua, bagi pelanggan-pelanggan atau teman-teman setia Yuli mau menyampaikan sesuatu. Kalian juga banyak yang tahu ya, soalnya ini agak gawat darurat, kita juga nggak tahu kenapa. Tadi pagi jam 10, sekitar jam 10.30, Taiwan ya, Facebooknya Wokabai tiba-tiba diblokir sama bos Facebook, kita juga nggak tahu kenapa. Jadi kita sudah menyampaikan surat penyelesaian masalahnya, jadi kita tunggu respon dari pihak Facebook. Jadi bagi yang ada masalah boleh inbox ke Facebook Yuli dulu ya, nanti akan dibahas oleh admin semua. Oke? Ya. Oke, 2 tahun pulang Indo cuti harus BPJS itu 3 tahun ya. Jadi tergantung kontrak kerja kamu itu berapa lama ya. Ya, putus kontrak kerja kena denda nggak ya? Jadi nanti Yuli akan mulai tema kita hari ini ya. Oke, jadi jadi nanti Yuli akan mulai tema hari ini. Jadi mulai dari sekarang ada yang berhubungan, yang tidak berhubungan nanti kita akan bahas setengah jam sebelum live kita berakhir. Oke, jadi Yuli hari ini mau memilih tema ini karena di Taiwan banyak sekali yang nggak tahu ketemu masalah apapun, tapi satu hal, sholat dulu. Oke, iya, banyak doanya dulu ya. Oke, satu hal yang mau Yuli sampaikan dulu kepada kalian semua, yang namanya kontrak kerja. Meskipun Yuli di sini ya selalu membantu kalian, selalu memberitahukan kepada kalian undang-undang yang melindungi kalian, tapi Yuli satu hal di sini berharap kepada seluruh pekerja pekerja Indonesia yang ada di Taiwan ataupun kamu di negara manapun. Oke, ingat, kontrak kerja. Kenapa bisa ada yang kontrak kerja? Karena itu perjanjian antara kamu dengan majikan kamu. Oke? Antara kita dengan pihak majikan kita. Jadi, ingat, usahakanlah sampai kontrak kita selesai. Oke? Jadi jangan, Yuli berharap ya, jangan karena misalnya aku tiba-tiba mau pulang pengen menikah, atau aku tiba-tiba pulang karena aku nggak mau di Taiwan lagi, tanpa alasan yang tidak benar-benar yakin ya. Yuli harap kalian jangan begitu. Kenapa? Karena majikan sewaktu mau mengundang kalian, selamat malam semuanya, datang ke Taiwan, oke, itu susah payah sekali ya, benar-benar susah payah. Dan orang yang mau seperti Yuli yang pengen juga ya apply satu pekerja juga tidak bisa karena tidak gampang. Mereka mesti ke rumah sakit lagi, mesti buka surat dokter lagi, kemudian bayar biaya ke agensi lagi. Oke, banyak biaya yang mesti mereka bayar. Jadi Yuli harap yang namanya kontrak kerja itu kalian juga harus menjaga nama baik kalian sendiri. Oke, jadi supaya nggak dibilang, wah ini orang Indonesia di Taiwan nih kerja sebentar aja udah pulang. Oke, jangan begitu ya, nggak tahan banting katanya, nggak boleh begitu ya. Oke, itu otomatis pasti akan merusak sedikit, untuk ada mempengaruhi sedikit kepada pekerja Indonesia yang ada di Taiwan. Oke. Kemudian hal kedua, kecuali ya, yang tadi Yuli sampaikan ya, Yuli berharap jangan begitu, terkecuali keadaan benar-benar mendadak banget. Apa yang dinamakan keadaan yang benar-benar mendadak? Oke, yang tidak berhubungan nanti akan Yuli bahas setengah jam sebelumnya ya, dengan tema hari ini punya ya. Oke, yang mendadak itu misalnya orang tua sakit, anak tidak ada yang jaga, atau suami bilang, kalau kamu nggak pulang detik ini aku mau kunci pintunya, aku ganti gemboknya. Ya, tapi mudah-mudahan jangan begitu ya. Jadi kalau misalnya mau menikah, sebenarnya kita boleh bahas baik-baik juga ke calon kita ya, bahwa kita ada kontrak. Jangan sembarangan memutuskan perjanjian kita. Kalau aku sembarangan sama majikan, mungkin aja aku juga bakal sembarangan sama kamu. Kontrak kerja kita pernikahan, mungkin aku cerai 1 tahun kemudian. Jadi yang namanya kontrak kerja, perjanjian itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Jadi di saat kalian ketemu masalah, misalnya mamaku, papaku sudah sakit di rumah, misalnya anakku karena cerai tidak ada yang jaga, karena pokoknya hal yang benar-benar gawat darurat ya, hal yang tidak bisa kalian tidak pulang, itu baru akan mengakibatkan kalian putus kontrak ya. Yuli lebih berharap begitu. Jadi di saat kalian ketemu masalah seperti begitu, kalian nggak usah takut. Nggak usah takut. Di saat kalian tidak salah,
kalian nggak usah takut apa-apa, nggak usah takut. Udah bosan dengan majikan ini, namanya kerja. Ibarat kan masa kamu bosan sama suaminya, ya atau tiap hari lihat muka suami, bosan nggak? Oke, jadi jadi kita ingat perjanjian kontrak kita. Kalau misal kita kerja-kerja tapi sebenarnya nggak begitu akrab atau gimana, kalian boleh tunggu selesai kontrak. Di Taiwan sekarang boleh ya, selesai kontrak kalian pindah majikan. Oke, jadi nggak harus pulang dari Indonesia mulai dari nol lagi, nggak usah. Oke, langsung pindah di Taiwan. Oke, itu semua bisa ya, tanpa biaya juga. Kemudian yang masalah kalau misalnya kalian pengen putus kontrak, pindah majikan ya, pindah majikan dengan syarat tertentu ya. Yuli harap harus tegar ya. Setiap orang itu harus tegar, kecuali benar-benar kamu disiksa, kamu boleh permohonan minta majikan. Tapi kalau misalnya cuma sedikit masalah pekerjaan atau sedikit masalah nenek cerewet atau gimana, terus itu agak sedikit normal, asal kamu tidak dipukul ya, asal kamu tidak dipukul. Jadi kalau misalnya kamu benar-benar pengen pindah majikan, benar-benar kamu pengen pulang ya, sudah tidak ada solusi apa lagi yang bisa dibahas selain pulang, oke. Itu kamu tidak akan dikenakan biaya apapun. Oke, tidak akan dikenakan biaya apapun. Jadi kemarin ada yang bilang, agensi minta uang sama aku. Minta berapa? 15.000. Oke, Yuli nanya, kenapa mesti minta 15.000? Katanya karena aku belum selesai kontrak, aku mau pulang, jadi kata agensi mesti ganti. Oke, putus kontrak kan, agen minta 20.000. Nah, Sinchan bukannya udah beres, nggak ada dadaan. Top banget ya, Sinchan langsung telepon 1955. Oke. Jadi alhamdulillah lanjut kontrak, nggak ganti majikan. Oke, bagus, berarti majikannya baik ya. Habis paspor nanti Yuli bahas ya setelah setengah jam sebelum tema hari ini berakhir ya. Thank you Titin, thank you juga. Oke. Udah 10 tahun pengen tahu kerja di majikan lain. Wah, hebat juga kamu, nggak betah tapi tahan 10 tahun ya. Luar biasa banget ya. Oke, jadi di saat kalian pengen putus kontrak, hal pertama yang Yuli harap kalian lakukan itu bahas baik-baik dulu dengan pihak agensi dan pihak majikan. Oke, dicari dulu solusinya bagaimana. Kenapa majikan nggak izinkan kalian putus kontrak? Kita cari dulu alasannya. Oke, majikan nggak kasih aku putus kontrak, alasannya karena apa? Oke, kita pikir dulu. Pertama, karena tidak ada yang menjaga pasien. Enggak, hari ini capek banget, kelihatan capek banget Yuli ya, sorry ya. Oke, enggak cantik Ania, hari ini kelihatan capek banget, letih banget gara-gara masalah Facebook ya. Jadi kalau jadi lupa masalah. Oke, jadi kalau misalnya di saat kalian pengen ya pulang, bahas baik-baik dulu, majikan datang, agensi datang. Sebenarnya poin utama di mana? Poin utama itu di majikan, bukan di agensi kalian. Oke, ingat, banyak yang bilang pengen minta pendapat langsung inbox. Oke, ya inbox sabar ya, inbox sabar, soalnya inboxnya banyak banget ya, jadi sabar ya. Oke, jadi ntar kamu boleh alasan hamil. Kalau alasan hamil dijamin majikan kamu izinkan kamu pulang. Tapi benar-benar hamil ya, di dalam perut kamu itu ada baby, pasti majikan kamu izinkan kamu pulang. Kenapa? Kalau kamu stay di sini, majikan bakal pusing banget. Kenapa? Dia mesti kasih kamu istirahat, mesti jagain kamu pas kamu udah melahirkan. Kalau enggak dia mesti biayain kamu. Oke? Jadi itu majikan kalau misalnya dia udah tahu kalian hamil, dia bakal mendingan kalian pulang ke Indonesia untuk melahirkan dulu, istirahat dulu. Oke? Soalnya nggak ada yang berani menanggung nyawa baby. Oke? Ya, jadi kalau misalnya kalian pengen duduk ajak majikan, bahas dulu. Jadi ada yang bilang, majikan kasih tapi agent nggak kasih. Terus kenapa? Ya, terus kenapa? Karena agent nggak mau repot-repot. Oke, kemungkinan saja agent nggak mau repot-repot ya. Tapi kita pikiran negatif positif dikit, mungkin agent kasihan sama majikan. Oke, jadi yang kita mau bahas itu, kamu bahas baik-baik ke pihak majikan. Majikan, aku karena masalah apa? Ya, aku kepengen pulang Indonesia karena kalau tanpa aku tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, kalau misalnya masalah kamu bisa diselesaikan misalnya hanya dengan cuti. Oke, ya udah kita pulang cuti. Tapi kalau misalnya masalah kamu harus kamu pulang Indonesia tanpa tidak bisa balik lagi ke sini, ya udah terpaksa kamu bahas baik-baik. Mudah-mudahan ya Yuli merasa sih kebanyakan majikan tidak akan mendenda kalian. Banyak yang keluar siapa? Pihak agensi. Kenapa? Karena pihak agensi, karena mereka bekerja sama dengan pihak majikan, mereka nggak enak minta uang dengan pihak majikan. Ataupun ada juga Yuli ketemu yang dia minta uang dari kedua belah pihak, dari TKI ataupun dari majikan. Dua-duanya diminta. Dan ya, bukan atau, dan. Jadi dua-duanya diminta. Wah, jadi di saat seperti itu dua-duanya kena bayar.
Kalau majikan bayar itu normal. Kenapa? Karena majikan membutuhkan bantuan dari agensi. Itu normal. Di Taiwan namanya itu pelayanan. Tapi untuk pekerja Indonesia di Taiwan, untuk pekerja seluruh negara, nggak peduli Vietnam, nggak peduli Indonesia, nggak peduli Filipina, nggak peduli Thailand, oke? Semuanya itu tidak akan dikenakan biaya. Kalau tidak percaya, kalian keluarkan kontrak kerja kalian semua. Oke, kemudian kalian baca satu persatu dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Tidak ada tertulis kalau tidak selesai kontrak Anda mesti bayar. Tidak ada. Ya, satu pun tidak ada. Oke. Jadi kalau misalnya memang ada, itu akan tertulis di kontrak kerja kalian ya. Yang Yuli masukkan kontrak kerja, ingat ya, Yuli sampaikan lagi, yang Yuli masukkan kontrak kerja itu adalah kontrak kerja yang sudah dicap oleh pihak TETO ataupun pihak KDEI. Bukan kontrak kerja yang kartu kertas putih yang dibuat surat pernyataan. Kalau aku tidak selesai kontrak 3 tahun, aku mesti bayar apa? Oke, yang tidak ada apapun. Itu namanya pemaksaan. Oke, itu namanya pemaksaan. Oke, thank you banget ya. Yang masalah lain nanti Yuli bahas dulu, nanti akan Yuli bahas ya. Jadi sabar dulu, jangan kalian boleh melemparkan pertanyaan dulu, nanti akan Yuli bahas ya. Jadi Yuli bahas dulu tema hari ini supaya kalian bisa mengerti ya. Kenapa mesti bayar? Kenapa nggak mesti bayar? Oke, ada yang bilang bayar. Oke. Bukan kita mendengar, ingat, segala informasi kita jangan hanya mendengar. Tapi yang kita harus dapatkan apa? Undang-undangnya itu apa? Peraturannya itu apa? Bukannya, oh saya dengar dari Mbak A mau bayar 15.000, dari Mbak B mau bayar 25.000, dari Mbak C nggak usah bayar. Aku mau bayar atau nggak? Lihatlah kontrak kerja kamu. Rata-rata tidak usah bayar. Jadi di saat kamu disuruh bayar, oke, kamu bahas baik-baik lagi. Ingat, Yuli sebenarnya tidak begitu suka kita ada apa main kekerasan. Oke, jangan main kekerasan. Terus terang kalau kita udah sampai tahap 1955, itu agak sedikit memalukan pihak agensi ataupun pihak majikan. Oke, jadi masih kita slow dulu. Kita bahas dulu dengan majikan. Oke, namanya pemaksaan, benar banget ya. Jadi kita bahas dulu dengan majikan, oke, atau agensi. Biasanya majikan nggak bakal minta uang deh. Itu rata-rata agensi yang minta uang. Oke, jadi kita bahas dulu ke agensi. Agensi, di kontrak kerja saya tidak tertulis bahwa putus kontrak, oke, ada biaya. Oke, ataupun pindah majikan akan dikenakan biaya. Dan setahu saya, sewaktu saya tiba di Taiwan, oke, ingat ya, sewaktu saya tiba di Taiwan, saya ada menerima buku panduan dari pihak Depnaker bandara. Di sana tertulis bahwa perpindahan majikan tidak usah bayar, pemutusan kontrak juga tidak ada tertulis mesti bayar. Oke, jadi kenapa saya harus bayar? Oke, jadi lihat agensi balas kamu bagaimana. Kalau agensi bilang, iyalah mesti bayar lah. Kalau nggak bayar, emang kamu kirain gampang. Oke, akhir-akhir ini Yuli banyak terima informasi seperti ini yang inbox Yuli. Oke, aku dibilang sama agensi, emang gampang urusnya katanya. Oke, emang nggak usah bayar. Loh, bayar boleh. Kamu mau kutip biaya pelayanan boleh, tapi dari majikan. Nggak boleh dari pekerja. Karena di Taiwan, ya pekerja Indonesia atau pekerja dari luar negeri itu digolongkan pendapatan rendah. Oke, jadi dan peraturannya itu juga biaya hanya boleh dipotong per bulan 1.800, 1.700, 1.500. Tidak boleh dipotong yang namanya 15.000, 25.000, 20.000, itu nggak boleh semua. Nggak boleh semua. Oke? Jadi, kalian kalau tadi ada yang berani dikit, dia langsung telepon. Jadi, kalau misalnya agensi bilang, enggak, mesti bayar juga. Oke, jadi kamu maju dikit lagi, jangan langsung perang ya. Oke, jangan langsung perang ya, maju dikit lagi. Tapi saya semalam ada telepon 1955. Oke, saya semalam ada telepon 1955. Kata pihak 1955, perpindahan majikan atau pulang sebelum kontrak kerja itu tidak dikenakan biaya loh. Kamu yakin nggak? Oke, jadi kamu bilang gitu, kamu yakin nggak? Soalnya saya semalam ada telepon 1955, dia bilang nggak usah bayar. Kok di sini mesti bayar ya? Apa saya salah dengar ya gitu. Oke, jadi kalian mesti pintar melindungi diri kalian sendiri tanpa ada bentrok. Oke, jadi kita bahasnya apa saya telepon lagi 1955 nanya mereka lebih jelas lagi gitu ya. Apa karena agensi saya berbeda? Jadi saya mesti bayar gitu. Ngerti ya? Jadi kalian mesti pintar sendiri ya melindungi diri kalian. Jangan langsung apa-apa telepon 1955. Oke? Kenapa di sana kalau benar-benar darurat kalian boleh telepon langsung. Kalau belum benar-benar darurat menurut Yudi kalian bahas dulu baik-baik, jangan sampai bentrok dulu. Oke? Karena kalau di sana kamu bentrok, ntar tiket apa gimana, ntar takutnya
dinaikin harganya atau gimana gitu, kita nggak tahu ya. Jadi kita bahas baik-baik dulu untuk melindungi kita sebelum kita meninggalkan negara Taiwan. Oke, ya, kecuali kamu udah sampai di pintu pesawat, ya udah say bye bye, oke ya. Tapi jangan begitu juga. Mana tahu kemungkinan suatu hari kamu pengen balik lagi ke Taiwan, oke? Soalnya Yuli udah melihat banyak sekali teman-teman yang nggak tahu kenapa ya, mungkin di saat mereka awal datang ke Taiwan mereka merasa capek banget, lelah banget, oke, ada yang tidak di, ya sebenarnya rata-rata nggak boleh minta. Kalau minta itu ketahuan, mereka juga mesti muntahkan, mesti bayar balik ke kalian ya. Itu nggak boleh bayar punya. Pindah majikan juga nggak boleh bayar punya. Pindah majikan apalagi kalian banyak yang bayar uang mes kan, uang mes bayar kan, nggak usah bayar, oke. Kecuali kalian yang minta sendiri, aku mau tinggal di mana, itu kalian yang mesti bayar, oke. Kecuali kalian minta sendiri, aku nggak mau di rumah majikan, aku mau pulang ke rumah agensi. Oke, itu kemungkinan kalian mesti bayar. Tapi kalau misalnya majikan yang bilang dia nggak mau kamu di rumah dia, kamu mesti ke rumah agensi, itu majikan yang harus bayar. Oke, jadi kita jangan kasih tahu aku mau kemana. Oke, tapi mereka yang atur sendiri. Yang penting kita dipindahkan. Oke, ya. Iya, kok mau aja ya. Jadi kok mau aja ya. Jadi di saat kalian ketemu masalah, oke, di saat kalian ketemu masalah, kalian harus tenangkan diri dulu ya. Di saat kalian sebelum ketemu masalah, nonton live Yuli dulu. Oke, setiap Jumat jam 9 ditonton dulu. Jadi ilmu kalian banyak. Di saat ketemu masalah kalian baru tahu gimana cara menyelesaikannya. Oke, gimana cara menyelesaikannya. Oke, jadi ingat ya, bahas baik-baik dulu, maju selangkah lagi, maju selangkah lagi. Kalau setelah kamu maju selangkah, agensi masih saja, oke, dia bilang pokoknya mesti bayar. Oke, dia bilang makanya mesti bayar kan. Oke, usahakan HP kamu dibuka rekaman, ataupun usahakan ada sesuatu bukti yang bisa melindungi kamu. Oke, kenapa? Dulu sewaktu Yuli di Detnaker, Yuli pernah ketemu satu agensi yang TKI-nya bilang saya diminta uang 18.000. Tetapi sewaktu kita telepon agensi bilang tidak ada. Oke, jadi yang di Taiwan itu kita lihat bukti. Taiwan itu kita lihat bukti, bukan lihat pengaduan kalian ya. Yang kita lihat tuh buktinya. Jadi kalau bukti ada, nanti komen-komen yang tidak berhubungan dengan tema hari ini akan Yuli bahas setengah jam kemudian ya. Oke, Yuli akan bukakan waktu tanya jawab untuk kalian, jadi harap sabar ya. Oke, jadi tema kita hari ini tidak terputus. Oke, jadi di saat kalian udah ketemu masalah diminta agensi, usahakan simpan bukti apapun. Oke, misalkan agensi bilang, misalkan ya Yuli ajarkan satu hal lagi. Ini akhirnya Yuli ada ajarkan satu pekerja, akhirnya dia berhasil juga melaporkan ke Detnaker. Agensinya memang Yuli jangan tahu kenapa ya mesti begitu, padahal udah dikasih tahu bahwa dia mengerti hukum. Oke, jangan macam-macam. Tapi agensi masih tetap saja meminta uang. Akhirnya agensi itu masuk kasus ke Detnaker ya. Kasus itu dia minta uang, kemudian nggak ada bukti. Tapi Yuli ajarkan kepada mbaknya, nggak apa, agensi nggak mungkin kasih bukti deh, nggak mungkin kasih bukti. Jadi kalian mesti pintar-pintar sendiri simpan bukti. Yang namanya simpan bukti, ngerti ya? Misalnya di hari terakhir kamu udah mau selesai kontrak, misalnya dihitung gaji kamu. Misalnya ya, dia hitung gaji kamu, gaji kamu 18.000 mbak total yang bisa kamu terima. Tapi karena kamu sebelum selesai kontrak, jadi awalnya 18.000 mau kasih ke kamu, aku potong ya 15.000, dia ditarik uangnya misalnya 15.000. Setelah itu kan kamu terima 5.000 doang, misalnya 3.000 doang, misalnya ya. Yui kasih misal contoh ya. Awalnya sisa gaji kamu 18.000 sama cuti tahunan, sama minggu kelima, semua udah dihitung. Ada 18.000. Tapi abis dikasih 18.000 ke kamu, dia langsung cash tarik 15.000 di kantong dia. Kenapa? Dia bilang ini uang untuk ganti rugi. Nah, kamu nggak ada bukti dong. Dan nggak mungkin di saat itu kamu buka record langsung rekaman suara kamu. Tidak mungkin juga, karena akan dicurigai. Jadi Yuli ajarin, ambil pulpen. Langsung tulis di kertas, tulis di kertas. Jadi ini 18.000 dipotong, tulis ya, dikurang uang ganti rugi 15.000. Sisa, jadi berarti sisanya berapa ya? Sisanya 3.000 ya. Jadi aku tanda tangan di sini ya. Jadi kalau di saat agensi nggak mau tulis, kamu tulis di depan dia. Tulis di depan dia langsung dan di depan majikan. Terus terang, kalau misalnya ini sudah berhubungan dengan majikan juga tidak bisa mengelak lagi. Dia tidak bisa mengelak lagi. Kalau dituntut, semua ke pengadilan.
Oke, semua akan ke pengadilan. Jadi kita Yuli, kenapa di depan Yuli berharap kita bahas baik-baik dulu. Kalau misalnya agensi masih nakal, baru kita kasih tahu ya. Baru kita bantuin sadarin mereka gitu ya. Bantuin sadarin mereka biar oh iya kayak begitu ya. Jadi kalau ingat ya, jadi ada yang bilang, jadi mau gimana sih aku dimintain biaya begini? Kalau nggak bayar, aku nggak mau dipindahkan. Kalau misalnya di saat situasi mepet kalian mesti bayar, usahakan kamu bayar dulu aja. Yang penting ditulis. Yang penting ada bukti setelah selesai dipindahkan telepon 1955. Oke, ya. Aku dimintain biaya berapa? Oke, pihak Depnaker akan langsung membantu kamu. Udah ada sekitar 12 kasus deh. 12 kasus ya yang Yuli pernah dengar. Awalnya agensi meminta uang, abis anaknya telepon 1955 telepon ke agensi, semua nggak jadi kutip biayanya. Semuanya nggak jadi kutip biaya. Jadi udah tahu ya sebenarnya undang-undang itu apa. Di Taiwan itu semua melewati jalur hukum, semua melewati undang-undang, jadi tidak boleh sembarangan. Begitu juga dengan kalian ya. Pas keluar jangan sembarangan buang sampah. Itu bisa didenda loh. Ganti majikan, ganti agent, bayar nggak bayar ya, ya. Jadi udah mengerti ya masalah ganti majikan, ganti agent, ganti apa lagi? Ganti apa lagi? Kalau misalnya agent bilang, Kak, emang kamu ganti nggak usah bayar? Lah, aku tiap bulan kan udah bayar ke kamu. Ada yang sampai tiap bulan nggak datang kunjungi aku, ya kan? Tapi kalau nggak dikunjungi ya hal yang baik. Berarti kamu kerja dengan baik, jadi dia nggak perlu kunjungi kamu gitu ya. Ngerti ya? Jadi ingat ya. Tidak ada biaya apapun. Caranya, langkahnya sudah Yuli ajarin ke kamu tanpa pengutipan biaya apapun. Kemarin ada yang nanya Cah Yuli, kamu bantu orang begitu, kamu dikasih biaya ya? Enggak. Yuli tidak meminta 1% pun dari kalian. Yang Yuli berharap itu kalian semua bisa sukses di Taiwan, bisa sampai 14-15 tahun selesai kontrak, pulang Indonesia ada rumah sendiri, ada tanah sendiri, ada usaha sendiri. Jadi sesama orang Indonesia di negara orang lain, kalian juga harus membantu teman kalian juga yang ada di Taiwan. Jadi jangan saling menyakiti, jangan saling menjelekkan orang Indonesia. Aku 2 kali pindah dimintain 10.000. Soalnya kemarin ada kalian ada lihat Yuli post nggak? Yuli post ada satu orang yang pinjam uang sama satu orang, ya kan? Akhirnya ketemu orangnya, udah kasusnya mereka bahas sendiri ya. Udah ketemu kasusnya mereka bahas sendiri, nggak tahu bagi berapa bulan lah bayarnya, katanya udah. Kemarin anaknya masih ada, dia masih di sini nggak? Masih di sini ya? Dia anaknya hubungin Yuli, aku udah dibayarin 10.000, tapi masih ada sisa 26.000. Aku bilang ya udah kalian nego-negokan aja ya. Lihat mau bagaimana. Kalau udah dibayar 10.000 ya udah lumayan ya. Soalnya utangnya 36.000 ya. Kemudian nggak lama kemudian ada satu orang inbox Cah Yuli, aku diutangin orang juga. Bisa bantuin nggak? Antar abis utangnya balik kita bagi. Yuli bilang enggak. Yuli tidak menerima uang seperti itu ya. Jadi Yuli membantu kalian secara ikhlas tanpa biaya. Cuma satu hal yang mau Yuli harap dari kalian, ingat tanggung jawab dan hati nurani setiap orang harus baik, harus baik ya. Ya. Jadi sisa waktu Yuli jam berapa sekarang? Menit ke-30. Sisa waktu Yuli akan bantu menjawab pertanyaan kalian semua. Tapi kalau misalnya pertanyaan kalian berhubungan dengan tema yang di depan yang udah Yuli jelaskan, Yuli nggak akan membahas lagi jika kalian putar ulang videonya ya. Aku ganti majikan nggak bayar, tapi tambah kontrak bayar 6.000. Kenapa mesti bayar? Tambah kontrak nggak usah bayar. Jadi terus terang, masalah tambah kontrak, kalian harus pastikan dulu tambah kontrak itu Salwa Putri yang dibayar itu apa ke agensi ya. Misalnya itu biaya BPJS, misalnya itu biaya ARC 3 tahun, tapi berarti nggak dipotong lagi di gaji kamu ya. Soalnya ada yang dia potong dulu tapi di daftar gaji nggak dipotong. Jadi dipastikan dulu 6.000 itu apa. Kalau punya agensi kayak Cece, Yuli bukan agensi ya, tapi semua Yuli agak aneh ya. Sebenarnya Yuli pernah sekitar 2 minggu yang lalu ya, Yuli pernah duduk bahas sama suami Yuli. Yuli nanya, kok aneh ya? Dulu sewaktu Yuli di agensi pas universitas ya, Yuli pas universitas Taiwan, Yuli kerja part time di agensi. Aneh, kok agensi yang Yuli kerja di sana semua nggak ada yang berani terima uang kayak begini loh. Nggak ada yang berani terima uang, minta uang pindah majikan, minta uang belum selesai kontrak, minta uang. Yuli nggak pernah ketemu loh. Bukan pertama kali maksudnya
Pas Yuli udah mulai live kan buat kalian, kemudian Yuli udah pernah ke Dietnaker, Yuli baru tahu, wah ternyata banyak agensi yang galak-galak ya. Yang ngeri-ngeri banget banyak juga ya. Oke, tapi enggak juga ya. Boleh enggak semua juga lah. Boleh dibilang dari 100% mungkin yang benar-benar bakal kutip biaya sekitar 80 yang kutip yang baik 85% lah. Yang enggak baik cuma 15% doang ya. Jadi usahakan be positif ya. Yang kita ingat itu agensinya yang baik gitu ya. Jangan diingat yang jangan jelek-jeleknya gitu ya. Ibaratnya kita ingat suami kita yang baik, jangan diingat yang jelek-jeleknya. Oke? Ya, oke, Yuli mulai bantu membahas pertanyaan kalian ya. Oke. Berapa tahun lama kerja di Taiwan kita di sini? Rani, kemarin Yuli ada mendapat informasi 15 tahun. Ya, 15 tahun. Cuman Yuli belum pernah ketemu ada yang lanjut sampai ke 15 tahun. Jadi prosesnya mungkin kalian mesti tanya sendiri ya ke pihak direct hiring-nya. Setahu Yuli sekarang udah bisa 15 tahun ya. Kemarin ada pengumuman ada sampai 15 tahun ya. Oke, soalnya kemarin ada yang nanya, saya 15 tahun caranya gimana? Oke, caranya gimana? Oke, mungkin soalnya Yuli belum pernah ajarin orang urus masalah ini ya. Saya kalau cuti Indo sekarang harus ambil BPJS ya. Terus kalau nggak diambil bisa ada masalah. BPJS itu bukan karena kamu cuti. Cuti itu yang harus paling penting itu apa? Re-entry dari imigrasi. Itu paling penting ya. Banyak banget mbak-mbak yang udah pulang. Ayo pas masuk bandara nggak bisa masuk semua. Dipulangkan lagi ke Indonesia. Ingat, re-entry itu sangat penting banget. Itu putar ulang live Yuli berhubungan dengan cuti pulang. Kalau BPJS itu adalah sejenis perlindungan buat pekerja luar negeri yang ada pekerja Indonesia yang ada di Taiwan. Kemudian itu adalah biaya yang dibayar per kontrak 3 tahun. 3 tahun berapa? 486.000 kalau nggak salah ya, uang Indonesia 480.000 lebih BPJS itu per 3 tahun. Bukan kamu cuti pulang balik mesti bayar, cuti pulang balik mesti bayar. Oke. Jadi dilihat BPJS kamu masih berlaku atau enggak. Kalau masih berlaku ya nggak usah. Oke, masih berlaku ya nggak usah ya. Aku nggak bayar dulu waktu tambah kontrak, hanya bayar 2.000 untuk perpanjang agensi. Top banget ya, berarti agensi kamu baik juga ya. So banyak banget agensi yang baik kok. Oke, perpanjang kontrak di Taiwan apa harus perpanjang kontrak di Indonesia lagi? Untuk perpanjang kontrak boleh langsung di Taiwan sekarang ya, langsung di Taiwan saja tanpa biaya. Jadi nggak usah susah-susah pulang ke Indonesia, ulang dari nol lagi, balik lagi, ntar biaya ini, biaya calo, biaya ini, wah banyak. Soalnya kalau misalnya kalian dikutip di Indonesia, nggak bisa dilindungi sama pemerintahan Taiwan ya. Aku ganti majikan, agent bayar. Juminten bukannya udah ikut Yuli lama banget. Kok bisa mau bayar 12.000? Ini agent Taiwan, Yuli bukan agensi ya. Oke. Udah pada korup, Oh, mungkin kehidupan sekarang makin lama makin susah ya. Oke. Oh iya, Yuli sampaikan dulu kabar gembira ya. Dua hal teringat, ada 2 hal kabar gembira. Kabar gembira pertama adalah gaji, tapi bukan pekerja rumah tangga ya. Ingat ya, gaji bukan pekerja rumah tangga ya. Gaji pekerja luar negeri yang gaji pekerja Taiwan kita bilang ya. Base Taiwan udah naik, tapi itu tidak berlaku untuk pekerja rumah tangga. Hanya berlaku untuk pekerja panti jompo, pekerja pabrik, ataupun pekerja normal yang ada di Taiwan ya. Yang ada masuk ke asuransi pekerja di Taiwan ya. Itu naik 23.000 lebih. Oke, kalau nambah kontrak 1 tahun bisa nggak? Usahakan 3 tahun lah. Majikan susah-susah bayar, susah-susah urus. Kamu cuman kontrak 1 tahun lagi, 1 tahun aja. Oke. Oh, lupa lagi. Hal kedua, sering lupa hari ini. Aduh, kenapa sih otaknya hari ini? Aduh, ngeheng-heng. Oke, kemudian hal kedua yang mau disampaikan. Oke, bagi kalian yang ini kabar gembira dari Yuli juga ya. Oke, Yuli hari ini naik pangkat. Kenapa Yuli hari ini akhirnya sebenarnya udah Yuli atur hampir setengah tahun lebih. Akhirnya Yuli bisa buka perusahaan sendiri. Wow belanja. Oke, tapi Yuli tetap bekerja di Wow Aiba ya. Cuma Wow belanja kita juga ada satu tim yang untuk membantu kalian. Wow belanja ya. Yang di shirt WOWBL ya. Nggak ada BE-nya ya. BL ya, langsung belanja. Oke, Wow belanja. Langsung di shirt. Oke. Jadi Bu Bos hari ini. Oke, kita ada kerjasama dengan pihak Taiwan. Jadi barang akan dikirim ke Indonesia. Untuk awalnya semua free ongkir dari Indonesia dari Taiwan ke Indonesia. Oke, Taiwan Indonesia pihak airlines mendukung Yuli. Asik banget. Jadi dia bilang nggak masalah, saya bantu antarin barang kamu. Love banget sama mereka. Jadi dia bilang aduh thank you banget dukungannya ya. Jadi jangan lupa di add dulu ya. Oke.
Kalau nambah kontrak, oke ini udah dibahas ya. Kayak agenku agennya top market top, nggak pernah minta uang. Top banget ya. Kalau sudah kerja 12 tahun, gimana caranya memperpanjang? Kalau agensi bilang, kalau sudah kerja 12 tahun, gimana cara memperpanjang? Kalau agensi bilang nggak bisa, padahal bos mau... Xiao Tian Tian, kamu boleh lihat live Yuli yang berhubungan dengan direct hiring. Di sana ada telepon direct hiring, kamu boleh telepon ke sana langsung nanya lebih cepat. Minta majian, telepon langsung ya. Dulu nggak tuh, bayar ASC juga masih dipotong. Hah? Sama berarti yang kamu bayar 6.000 itu nggak termasuk ARC? Kalau gitu aneh. Mesti ditanyain, 6.000 itu biaya apa ya? Oke. Iya. Agennya baik ya? Ya, sudah lihat agennya baik ya. Agensi baik, tapi nakal penerjemahnya. Iya. Ada yang agensinya tuh salesnya baik, tapi yang angkuhnya, yang sombongnya itu penerjemahnya. Kalau ketemu tepok aja, jangan diketepok ya. Oke, jangan diketepok ya. Bilang ke dia, Mbak, kita sama-sama orang Indonesia kok, Mbak. Jangan sombong ya, Mbak. Oke. Jangan sombong, bilang kemungkinan ntar kamu minggu depan kamu jadi TKI juga. Oke. TKI gajinya juga lumayan loh, bilang. Oke, cek kalau belum finish kontrak apakah boleh minta cuti? Minta cuti mau kemana? Berapa lama? Kalau pulang Indonesia benar-benar ketemu masalah apa-apa, ya udah bahas baik-baik ya. Oke. Cek kalau 10 kontrak bayar nggak? Ya nanti Juli ya, ini udah Yuli bahas nih kan, putar dari depannya. Biar BPJS aku diminta 2.000 cek. 2.000. Kemahalan nggak? 2.000. Kemahalan deh. 2.000 kemahalan Pak. Satu biaya BPJS hanya 486.000. 486.000. Berarti kalau 1.000 kan 1.450. 1.000 lebih doang, 1.100 masih ada balikannya. Ya. Oke. Dan pengurusan BPJS agensi tidak boleh mengutip biaya di luar BPJS, oke? Karena itu termasuk pelayanan agensi kepada pekerja luar negeri. Aku kok kurang paham ya masalah BPJS. Apakah yang dikasih agent? BPJS itu asuransi sayangku. Di saat kamu di Taiwan ada ketemu masalah, kamu mesti gimana, itu ada perlindungan. Misalnya ada terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan, oke? Jadi jangan dibahas lah. Oke, kalau misalnya ketemu masalah, misalnya sakit parah atau bagaimana mesti pulang, mudah-mudahan jangan ya, mudah-mudahan jangan. Kalau misalnya ketemu masalah begitu ya akan dibantu oleh pihak asuransi mereka ya, asuransi Indonesia itu BPJS ya. Saya majikanku agentku sendiri tapi baik sekali. Top banget. Agensi banyak yang baik kok, banyak ya. Aku kan mau cuti pas 3 tahun, tapi sama agentku aku diminta pulang 2 bulan sebelum pas 3 tahun. Katanya gitu nggak usah urus apapun, cuma bayar biaya tiket aja. Oh, kamu cuma pulang cuti. Oh, kalau pulang itu berarti kalau 2 bulan sebelumnya berarti kamu cuti dulu. Tapi pastikan re-entry kamu udah dimohon ya, Hani ya. Re-entry kamu udah dimohon. Itu mah izin balik lagi ke Taiwan ya. Saya gajiku 17.000. Dia punya teman kok 18.000 ke atas. Oke. Tergantung setiap majikan ya. Karena gaji itu ada ya, Mbak Hima. Gaji normal di Taiwan sebenarnya untuk pekerja rumah tangga itu hanya 17.000 saja. Hanya 17.000 saja. Cuman ada yang dia lanjut kontrak, kemudian dia bahas baik-baik ke majikan. Ada yang mungkin majikannya menurut dia anak ini baik banget, jadi tambahin gaji 18.000, 21.000, 23.000. Yuli juga ada ketemu ya. Yang paling tinggi sampai 23.000. Ada yang enggak loh, kemarin ada yang 27.000 tapi dia udah 8 tahun lebih ya, 27.000 ya. Amaku baru meninggal, cuman di rumah masih ada akong. Kata agent nanti suruh bayar buat bikin ARC dan lain-lain. Kenapa agent bikin ARC nggak usah bayar? Kenapa mesti bayar? Bikin ARC kecuali kamu perpanjang ARC baru bayar ya. Kalau ARC kamu masih berlaku, cuman ganti nama ama ke akong itu nggak usah bayar ya. Kalau cuman ganti nama nggak usah bayar ya, Nabiel ya. Yulin Ike saya sambung bayar 3.000 buat ARC. Kalau sambung bayar ARC 3.000 ya memang pasti. ARC itu 1 tahun 1.000 ya. Jadi tergantung ARC kamu berapa. Nah, soalnya ini ada juga ketemu juga Yuli masalah seperti ini ya. Dia dimintain setiap pergantian dimintain 3.000.
dalam 1 tahun dia udah pindah 3 kali, udah minta 9.000. Yuli bilang itu kalau ARC diminta 9.000, kamu udah bisa 9 tahun di Taiwan. Oke. Itu udah aneh banget ya. ARC itu 1 tahun 1.000, 2 tahun 2.000, nggak peduli kamu pindah majikan apa semua nggak usah bayar. Oke, itu hal yang berbeda. Oke. Kalau habis perpanjang kontrak kita boleh cuti pola nggak? Boleh ya, boleh. Bahas baik-baik. Adip Cimen, oke, selamat bergabung ya. Oke, Cimen banyak juga ya teman-teman di Cimen ya. Yuli ada lihat ya. Aku kemarin perpanjang kontrak bayar 3.000. Nanti buat ARC terus 2.000 buat ARC 3.000 normal. Kalau 2.000 BPJS tergantung sih. Kalau kalian tahu biaya BPJS 1.000 lebih kalau dihitung uang Taiwan ya. Kalau kita hitung kurs sekarang 450 berarti kan 1.000 lebih dikit ya, 1.100 1.200 gitu ya. Oke. Selamat ya, thank you banget Jihan ya, thank you banget ya, thank you banget semuanya, selamatnya. Yuli hari ini saya senang banget, cuman sampai siang agak kesel dikit. Aduh, kok di blok mau iBuy kita, padahal kita udah mau mulai booming hari ini. Yuli, kalau aku di Taiwan udah 5 tahun, tapi majikan kalau aku di Taiwan udah 5 tahun. Tapi majikan kamu ganti majikan 3 kali. Pengen memutuskan kontrak kerja boleh nggak? Nggak usah bayar ya. Ntar kamu putar ulang ya. Itu namanya putus kontrak, bayar atau enggak ya. Jadi dipastikan dulu kontrak kerja kamu ya. Yoci, thank you ya. Thank you Nova, thank you juga. Tuta, thank you juga. Oke. Ntar ku tak memborong. Thank you banget. Thank you. Selamat. Thank you. Thank you selamatnya semua teman-temanku semuanya. Oke. Iya, namanya Wow Belanja. WOWBLANJA. Thank you ya, Las Bontot ya. Oke, jadi jangan lupa di like, follow dulu ya. Oke. Jadi sekarang kalau pindah kontrak baru lagi, kalau pindah majikan kontrak baru lagi, pindah majikan kontrak baru lagi. Oke, padahal kita udah jalan hampir kita akan menuruti kalau di Taiwan kalau mau pindah kontrak akan menuruti kontrak baru. Oke, akan menuruti kontrak baru ya. Oke. Thank you ya, Yulin Ike, Fieling. Oke, Lina, thank you banget. Kongsi, iya. Kongsi itu artinya selamat ya di Taiwan ya. Kongsi ya. Thank you ya, Ama. Thank you juga, Muria, Ida. Thank you juga. Anissa, thank you, Silviana, thank you juga. Saya lanjut kontrak tapi hanya ingin sampai paspor 1 tahun habis. Usahakan jangan karena paspor habis. Sebenarnya ya, satu hal ya yang kalian sering bahas. Aku boleh nggak paspor aku habis, aku pulang aja. Oke. Sebenarnya kalau saran Yuli, kecuali kalian itu namanya kalian benar-benar pengen pulang ya. Kalau kalian pengen perpanjang kontrak, sebenarnya di Taiwan paling fangpien urus paspor, paling gampang. Waktunya terdaftar semua gampang banget ya. Jadi kalian nggak usah cari calo-calo lagi untuk urus-urus di Taiwan ya. Oke, di Indonesia gitu ya. Saya finish tahun depan bulan 6. Emang masih kena pajak? Aning YDT udah sering ikut kalau nanya masalah pajak. Ntar diputar ulang live berhubungan dengan pajak ya. Penerjemah saya baik, Oke, ayat nanya ya. Banyak penerjemah yang baik, banyak sekali. Kalau perpanjang kontrak tapi nggak cuti pulang. Perpanjang kontrak nggak cuti pulang, dapat uang ganti, dapat dong. Pasti dapat dong ya. Dapat 14 hari nanti ya. Oke. Malam mau tanya, kalau kita putus kontrak 2 tahun, kata agensi sama penerjemah saya harus bayar ke majikan 20.000. Ya nggak benar Juharti, ntar diputar ulang ya, diputar ulang. Karena dulu aku masih kendala bahasa, agenku nggak bawa penerjemah. Kalau nggak bawa ke penerjemah agensi kamu langsung telepon 1955, Mbak boleh bantu penerjemahin nggak gitu ya. Oke, tapi jangan sering-sering ya. Ku nyambung kontrak, soalnya dulu pas Yuli di 1955, Yuli pernah terima telepon. Teleponnya bilang, Mbak bantu terjemahin dong, agensiku nggak ada penerjemahnya. Oke. Soalnya telepon di 1955 itu semua direkam, jadi kita nggak boleh nggak membantu kalian ya. Meskipun udah sibuk banget, cuma disuruh terjemahin doang. Oke. Ku nyambung kontrak nggak pulang. Agen minta 5.000. Terus ARC 3.000, jadi semua 8.000. Nah, kenapa mesti dikasih? Oke ya, kenapa mesti dikasih gitu ya? Jadi kita bahas baik-baik ya. Cara bahasnya gimana, diputar ulang live, nanti kamu akan mengerti semuanya ya. Jadi kalau minta pulang, habisin paspor. Iya, putus kontrak. Oke, ini ada Yuli bahas ya. 2 bulan sebelumnya ya, usahakan kita bahas 2 bulan sebelumnya supaya majikan, Yuli pula, supaya majikan ada persiapan ya. Jangan terlalu cepat ya. Hari ini siapa sih yang telepon Yuli? Yang bilang, Yuli, aku tahun depan bulan 11 pasporku habis, aku nggak mau lanjut lagi gitu. Terus aku gimana ya katanya ya, apa kena denda?
Yuli bilang tahun depan bulan 11. Ini tahun ini bulan 11 aja belum lewat, sampai udah tahun depan bulan 11. Waduh ya. Jadi jangan terlalu cepat. Soalnya kenapa? Kita kalau misalnya bahas sekarang, kemungkinan saja mungkin kita ganti agensi, kemungkinan saja kita ganti majikan, kita juga nggak tahu ya. Jadi nggak usah cepat-cepat dibahas. 2 bulan sebelumnya kamu bahas baik-baik saja ke mereka ya. 3 bulan kalau kamu pengen lebih cepat, 3 bulan ya. Oke. Cek putus kontrak, kenapa ada yang kena denda? Maksudnya gimana? Nggak paham. Nggak kena denda. Yang kena denda kan mereka nggak ngerti apa-apa. Ibaratkan anak kecil gitu. Disuruh anak kecil dikasih permen, emaknya bilang jangan makan permen, ntar gigi kamu bolong, padahal emaknya sendiri makan permen. Itu Yuli ya. Itu Yuli. Kalau anak Yuli mau minta permen, Yuli bilang nggak boleh, ntar gigi kamu bolong, mau ke rumah sakit loh, padahal emaknya makan permen sendiri. Saya diminta ganti majikan 5.000 ARC. 5.000 ARC 3.000, padahal di sini 2 bulan. Ya kamu jangan mau bayar Angela, baru 2 bulan loh, baru 2 bulan gaji kamu masih belum dapat berapa udah bayar-bayar. Ya Angela, kamu putar ulang live Yuli ya, abis Yuli close live kamu putar ulang live Yuli, jadi kamu mengerti cara gimana bahas ke agensi ya. Oke. Potongan BPJS apa sama kayak potongan Cempok? Beda dong, namanya aja beda. BPJS itu perlindungan dari Indonesia di Taiwan. Kalau Cempok itu asuransi yang ada di Taiwan. Oke, itu beda lagi. Itu asuransi pemerintahannya. Kalau Pausian itu beda lagi, itu asuransi jiwa, itu yang harus dibeli majikan buat kalian ya. Teman-teman saya bulan ini kan pada pulang Indo. Oh iya, kenapa? Bukan lebaran udah lewat. Terus atau karena mau 17 Agustus, terus agennya suruh ambil BPJS di Indo. Oh, BPJS ambil di Indo. Emang bisa? BPJS biasa urus di Taiwan, ambil di Taiwan gitu ya. Cuma Yudi nggak tahu kalau ambil proses di Taiwan, ambil di Indo. Coba boleh tuh suruh tanyain dulu ya, suruh dipastiin dulu, atau mungkin dia lapor sendiri di Indonesia kali ya. Berarti nanti lihat re-entry di paspor belakang ya pas aku mau pulang. Iya bener. Nah, tahu kan di paspor ada cap itu ya. Aku dulu waktu pindah majikan banyak banget diminta uang, sampai naik mobil pun dimintain 1.000 buat ongkos. Wah ini agensinya kesel. Service fee 1.800. Kalau Askas memang ya makan tidur kantor agent. Kenapa mesti bayar makan tidur? Soalnya kalian di Taiwan itu semua biaya udah ditanggung oleh majikan. Ya, temanku gajinya 26.000. Iya, kerjanya 7-8 tahun ya. Jadi kalau kita finish kontrak 6 tahun dan gak cuti, nanti biaya pulang ditanggung majikan. Biaya pulang itu tergantung kontrak kerja kamu ya. Soalnya ada yang tertulis ya, kalau kamu selesai kontrak majikan yang bayar tiket. Ada yang tidak tertulis. Kalau tidak tertulis berarti tidak ada di kontrak kalian bahas baik-baik. Berarti itu nggak menurut peraturan lagi. Jadi itu tergantung hati nurani seseorang. Oke, cara kalian membujuk majikan. Nah, oke. Hadir. Oke, juklat ya. Ya, bos baik banget. Oke. Jadi nggak usah bayar, saya bilang ke agent gimana. Ya oke, ntar kamu putar ulang live, Yuli ada ajarin dari depan sampai ke belakang caranya bagaimana satu per tahap. Oke. Salam kenal, selamat malam. Oke. Aku perpanjang kontrak tapi ganti majikan dipungut 15.000. Kenapa mau? Oke, ada yang bilang, aduh, ketelat kenal Yuli. Iya, jadi makanya kalau udah kenal buruan di follow ya. Jangan ketinggalan ya. Maaf, Rarat 6.000 tuh biaya pindah majikan. Ya nggak boleh lah. Kenapa biaya pindah majikan mesti bayar? Pindah majikan nggak usah bayar. Oke. Gimana kalau pulang tapi belum habis kontrak? Gimana? Bahas baik-baik ya. Ntar kamu putar ulang live Yuli ya. Yang berhubungan dengan putus kontrak atau pindah majikan belum selesai kontrak. Ya, pindah pabrik bisa, cuman jarang ketemu yang berhasil ya. Bisa, kalau menurut undang-undang bisa. Cuman kalau menurut agensi banyak yang bakal disuruh pulang dulu baru masuk lagi. Kenapa? Karena mereka bisa minta banyak dari Indonesia. Kalau dari Taiwan mereka takut kalian laporkan ya. Apa benar kalau setiap ganti majikan? Nggak benar ya Putri ya. Apa benar setiap ganti majikan harus bayar 6.000? Siapa yang bilang? Ayo. Yang kita lihat itu undang-undang dan hukum dan peraturan dan kontrak kerja kalian. Oke, bukan mulut orang. Oke. Kalau baru 11 bulan. Oke, baru 11 bulan. Kakek meninggal. Oke, terus pindah majikan baru. Udah 8 bulan di majikan yang baru. Pengen putus kontrak. Kenapa putus kontrak? Ya, jadi dibahas baik-baik dulu. Alasan kamu putus kontrak apa? Ya, apa gitu. Kalau namanya kerja capek terus terang. Pasti capek, ya. Penerjemahku nggak baik,
selalu kalau ngomong matamu picek. Matamu picek itu apa? Picek itu apa? Kalau tiba-tiba kita diputus kontrak, sebenarnya ada ganti rugi nggak? Kamu putar ulang live ya. Ya, putar ulang live itu di depan udah dibahas tema hari ini. Cek kalau PRT pindah pabrik itu bisa nggak? Bisa sebenarnya, cuman agensi banyak yang nggak mau. Kecuali dia bilang kamu mau bayar 60.000 tanpa menuntut mereka. Oke, tanpa menuntut mereka. Kalau nggak di Taiwan pindah majikan itu kan nggak usah bayar dan nggak boleh bayar ya. Jadi kalau agensi yang agak hati-hati, kalau kamu pengen begitu dia mendingan suruh kamu pulang Indonesia dulu, bayar dulu di Indonesia, baru masuk lagi. Jadi nggak berhubungan dengan hukum Taiwan. Oke, saya mau nanya, kalau mau putus kontrak, enaknya bilang ke agen atau majikan? Enaknya bilang ke majikan dong. Soalnya agen itu hanya perantara kalian. Ya, agen hanya jembatan doang. Agensi itu jembatan doang. Ibaratkan calo gitu ya. Ibaratkan calo, kayak ibaratkan kalian mau urus paspor, ya kan? Kan paspor urusnya berhubungan dengan siapa? Dengan imigrasi Indonesia dong, ya kan? Cuman kan ada juga calo yang bantuin, ya kan? Jadi calo itu penting nggak? Sebenarnya yang penting itu imigrasi, bukan calo. Jadi ibaratkan agensi yang memajikan. Yang penting itu majikan setuju, udah, nggak usah takut agensi nggak izinkan. Oke. Cek kalau sudah finish kontrak mau pindah pabrik, ya mas, semua pengen pindah pabrik ini ya. Saya cek karena masih banyak teman yang bingung. Perpanjang kontrak itu bayar apa enggak? Kemarin saya nambah kontrak dimintain 4.000. Oke, saya sodorkan foto dari... Jangan sodorkan foto dari Cece. Kenapa mesti sodorkan foto dari Cece? Jangan sodorkan foto dari Cece ya. Oke, kata perpanjang kontrak nggak bayar. Iya, kalau perpanjang kontrak nggak bayar, kalian boleh kasih lihat fotonya. Foto apa? Kertasnya. Ya, jangan foto Yuli ya. Foto Yuli kamu kasih ke mereka nggak ada gunanya. Oke, yang kamu kasih surat dari KDEI yang Yuli postkan ke kalian. Oke, cuman lebaran nanti akhirnya agensi nggak minta uang ya. Thank you banget ya. Iya, jadi kalau ada informasi terbaru akan Yuli kasih ke kalian. Yuli akan ajarin juga kalian cara gimana bahas ke agennya. Selamat ya Alia ya, abis menunjukkan, untuk bukan menunjukkan muka Yuli ya, kagetin Yuli. Oke, menunjukkan surat yang Yuli postkan ke agensi ya. Agensi akhirnya nggak minta uang bayaran lagi. Jadi agensi dijelaskan dulu, ini nggak usah bayar loh, aku lebih tahu loh peraturannya gitu ya. Oke, jadi tanyain ke dia ya. Thank you banget ya. Kartunya ambil di Indo. Oke, cek kenapa perpanjang ARC kok ditanggung TKW bukan majikan. Iya, ARC kan izin tinggal, itu udah ada di kontrak kalian semua ya. Karena itu izin tinggal, ya nggak mungkin dong kita datang ARC Cempau semua kita nggak usah bayar. Ada bagian yang mesti kita bayar, ada bagian yang nggak perlu kita bayar ya. Berarti kalau saya ngomong awal tahun, terus paspor habis bulan 8 kurang bagus ya. Jangan terlalu cepat lah. Jangan terlalu cepat ya. Paspor habis bulan 8. Bulan 8 ini bukan ada bulan 8 Emma. Cek kalau udah kerja 12 tahun. Terus kakek meninggal, bisa pindah mah? Enggak, bisa dong. 12 tahun nggak bisa lagi. 12 tahun untuk lanjut tahun ke-13, 14 itu tidak bisa pindah lagi ya. 12 selanjutnya itu mesti ke majikan yang sama baru bisa ya. Tapi ini kalau ketemu sampai 12 tahun agen kamu orang yang kamu rawat meninggal, coba kamu nanya ke pihak direct hiring atau perpindahan majikan, coba ditanyain dulu Tiana ya. Soalnya Yuli belum pernah ketemu, udah pas ini agak sedikit di samping jalur undang-undang nih. Pas 12 tahun nggak boleh pindah majikan. Ketemu kakek kamu meninggal pula. Aduh, mau gimana? Ini coba kamu nanya ke pihak Depnaker ya, atau ke 1955. Tapi 1955 pasti nggak ada jawaban buat kamu. Jadi paling gampang kamu telepon ke direct hiring langsung ya. BPJS kemarin ngurus surat-surat di Taiwan. Terus di Indo tinggal transfer lewat ATM. Pas saya pulang ambil kartu BPJS di kantor BPJS. Oke. Ada yang bisa. Udah bisa ya. Thank you banget ya. Thank you banget yang udah bantu sharing kisah dia. Berarti dia udah bisa ya. Oke, katanya bisa. Yang penting ditransfer kartu BPJS, bisa ambil di kantor BPJS yang ada di Indonesia ya. Oke, thank you ya Alia ya. Hani pamit undur dulu. Oke, Amanya udah nyanyi. Oke, nyanyi apa? Lagu Nina Bobo. Thank you ya, thank you. Oke, cek gimana caranya nanti ganti majikan. Caranya ganti majikan, soalnya agensi susah ngancem terus. Kalau pindah aku nggak betah. Kerjanya non-stop, tidur jarang, makan pelit, cerewet. Kadang majikan makan aja beli sendiri. Ani Vidianto, saran Yudi kamu pisahkan dulu masalah-masalah kamu. Jangan digantikan jadi satu dulu. Masalah kamu ingin pindah karena apa? Kita selesaikan dulu. Apakah harus pindah atau bisa dikomunikasikan? Oke, kalau benar-benar tidak bisa,
apakah kamu memenuhi syarat untuk perpindahan majikan? Oke, soalnya pindah majikan bukannya kita pengen pindah, itu pasti bisa pindah. Oke, ada syarat-syarat tertentunya ya. Yuli temanku pertama 3 tahun di PRT dan 9 tahun yang kedua di pabrik. Tapi 3 tahun paspor belum biometrik, apa masih bisa ke Taiwan? Maksudnya masih belum elektrik. Itu semua kelihatan ya. Di Taiwan semua ada sidik jari. Ya, sidik jari. Pokoknya total pekerja luar negeri di Taiwan sekarang hanya boleh 15 tahun ya. Hanya boleh 15 tahun ya. Ini nyong ya. Oh, hai. Oke. Banyak aja yang kena nakal agensi. Iya, banyak sekali. Soalnya enggak banyak juga yang baik lah. Cuman yang kalian sering lihat yang post kan itu kan curhatan orang ya. Yang jelek doang yang disebutin, yang baik nggak diingatin semua sih. Aduh. Oke. Apa benar sekarang boleh 15 tahun? Iya, benar ya, benar. Untuk prosesnya kalian boleh telepon langsung ke direct hiring ya. Telepon direct hiring pernah Yuli postkan pas berhubungan dengan tema direct hiring ya. Oke. Aku pindah majikan terus suruh bayar 15.000. Kenapa mesti bayar sayangku? Oke, ya telat li setia. Oke, saya udah 3 kali ganti majikan. Uangku dipotong. Waduh, lai cuna. Kenapa mau dipotong ya? Oke, jadi jangan lupa di follow ya. Jangan lupa di follow supaya nggak ketinggalan live kita ya. Agent aku sendiri, aku berkali-kali pindah. Nenek meninggal tapi harus bayar 6.000. Aduh, kok banyak banget ya yang disuruh bayar ya. Sedih banget sih. Aduh, kalau misalnya Yuli diizinkan ada 4 roda, bisa terbang kemanapun. Helikopter deh ya, jangan 4 roda deh. Helikopter berapa roda sih? Kok jadi lupa? Helikopter 2 roda ya. Pesawat deh 3 roda. Yuli terbang ke tempat kalian, bantuin kalian terbang sana terbang sini deh ya. Oke. Siapa yang mau support? Ayo. Oke. Saya mau tanya, kalau masa berlakunya paspor sama ARC kan sama? Iya, benar. Pulang Indo, habisnya apa? Oh, oke, Badur. Habisnya itu kamu harus perpanjang. Habisnya itu pasti menurut paspor kamu. Tapi kalau paspor kamu perpanjang lagi, otomatis kamu pergi ke kantor imigrasi lagi, perpanjang ARC kamu lagi, Badur ya. Oke. Saya ada teman kaburan 13 tahun, kaburan 13, mau pulang gimana caranya? Itu mesti berarti paspornya udah habis doang BCA. Paspornya udah habis ya. Kalau paspornya udah habis mesti laporkan diri ya. Suruh dia laporkan diri sendiri ke kantor polisi ya. Kalau misalnya dia tidak ada catatan hitam BCA ya, suruh lapor ke kantor polisi, bilang saya mau menyerahkan diri. Kemudian nanti mereka pihak imigrasi akan membantu kalian ya, adakan ke Depnaker untuk urus paspor baru kalian atau paspor sementara yang bisa buat kalian pulang ke Indonesia ya. Oke. Picek itu nggak lihat apa buta? Waduh, galak banget agennya ini penerjemahnya ini. Picek. Oh, sama aja sama buta ya. Thank you ya Nino ya, thank you ya. Oke, thank you juga feeling. Wah, kok dimarahin buta picek. Bilang, enggak, aku nggak picek, mataku lebih besar. Bilang penerjemah kamu picek ya. Oh, dibalasin gitu ya. Oke. Saya menurut peraturan biaya apa saja harus dibayar ke agent? Apa benar kita tinggal berapa lama di agent selama nunggu majikan? Melodi hati. Kasus ini kamu boleh putar ulang live Yuli yang berhubungan dengan perpindahan majikan. Oke. Kenapa Yuli, kalau misalnya kalian ada menanyakan masalah, ada masalah yang tidak bisa Yuli menjawab kalian dalam waktu 1 menit, 2 menit, 3 detik, 3 menit, 4 menit. Kalian harus melihat full isinya live tersebut ya. Jadi Yuli akan sarankan kalian lihat live tersebut. Kalau kalian nggak ketemu, kalian inbox Yuli akan kasih linknya live apa, semua udah Yuli balesin. Berhubungan dengan pajak, berhubungan dengan pindah majikan, berhubungan dengan apapun, semua udah Yuli ada linknya. Soalnya rata-rata udah semua udah pernah Yuli live kan ya. Oke. Bahasa Mandarin putus kontrak apa? 提前解约, 提前percepat, 提前解约putus kontrak, percepat putus kontrak. 提前ya, 提前解约. Oke. Saudaraku pengen perpanjang kontrak, tapi cuma setahun. Tapi kata aja nggak bisa urus, harus 2 tahun. Iya, ngapain setahun doang? Setahun doang capek-capekin orang, capekin majikan, capekin kamu, capekin agensi. Jadi kalau kontrak umumnya 2 tahun ya. Oke. Ku 3 tahun, tak pernah cuti pulang, dapat duit gak? Pasti dapat dong ya. Pasti dapat, itu namanya cuti tahunan ya. Oke, gimana caranya ganti majikan? Oke, caranya ganti majikan, lihat kamu ada memenuhi syarat ganti majikan atau enggak ya. Oke.
Malam-malam Gadie, salam kenal aja ya, thank you banget. Mau dong saya surat peraturan pindah. Oke, inbox ya. Peraturan pindah, oh peraturan pindah tanpa biaya ya. Oke, kamu inbox ya, inbox ya. Ntar Yudi kasih linknya. Tapi harap sabar ya. Abis kalian inbox, lihat ya. Sekarang ini pasti banyak banget. Nanti biasanya abis live hari Jumat pasti inbox meledak. Ya, jadi harap sabar ya. Antar yang ada berhubungan, Yudi akan kasih kalian linknya langsung ya. Kalian boleh putar sendiri ya. Cek aku di telepon KDEI. Kenapa di telepon KDEI? Mau diajak makan? Atau mau ditraktir makan pete? Atau apa? Atau makan nasi lemak? Oke, aku finish kontrak 14 tahun. Bulan 2 tahun 2020. Aku pulang. Apa aku dapat uang asuransi? Uang asuransi ya nggak mungkin bisa didapat lagi. Uang asuransi itu uang jaminan buat kamu. Jadi kalau kamu nggak ketemu masalah apa-apa ya amin. Oke, itu uang untuk menjamin kamu. Jadi nggak bisa diambil lagi ya. Yang namanya asuransi Cempau itu nggak bisa diambil lagi. Aku pindah majikan bayar 15.000. Itu bulan 5 bulanan, 5 bulan yang lo bisa ya. 5 bulan yang itu juga bisa lapor juga ya. Saya di sini udah 1 tahun lebih. Bos laki-laki meninggal dan bos cewek minta agensi ganti bos yang cewek. Dan bos cewek minta agen ganti bos yang cewek. Tapi aku kok dimintain uang 2.000 untuk perpanjang ARC. Tapi ARC datang masih tetap yang lama. Kalau gitu, itu namanya bukan uang perpanjang ARC, Isni. Ya, itu namanya kamu dibohong-bohongin. Kalau pas panjang ARC, ya ARC kamu pasti akan diperpanjang. Dilihat tanggalnya. Di ARC ada tulis tanggalnya ya. Tanggalnya sampai berapa lama itu dilihat tanggalnya ya. Saya tahun ini saya kan mau pulang cuti. Terus paspor saya hilang, tapi udah bikin paspor lagi. Kalau kira-kira kalau bandara ditanyain nggak lama-lama, enggak. Yang penting paspor baru kamu udah keluar, udah gak masalah ya Muria ya. Nomor telepon daerah ini berapa Yuli nggak hafal. Kamu lihat live Yuli yang sebelumnya ya, ada Yuli post kan ya. Yuli nggak hafal, yang Yuli hafal cuma nomor telepon Yuli. Nomor telepon suami Yuli aja Yuli nggak hafal. Aku habis kontrak mau pindah majikan. Tapi izin pulang dulu boleh nggak? Boleh ya, bahas baik-baik ya. Sorry ya, kalau Yuli membaca kata-kata kalian, Yuli mesti ada gerak-gerakan, soalnya Yuli mesti pikir dulu, lokasinya begitu ya, kejadiannya begitu ya. Kalau mau finish kurang 2 bulan, tapi mau perpanjang kontrak cuti. Mau finish kurang 2 bulan, mau perpanjang kontrak, pulang cuti, oke. Bisa nggak? Kan kurang 2 bulan finish. Oke, boleh. Justru banyakkan itu sebelum perpanjang, agensi bakal suruh kalian cuti dulu, urus re-entry dulu, pulang dulu, baru balik lagi ya. Baru balik lagi. Jadi pas di kontrak pertama kalian masih ada, kalian balik dulu gitu ya. Habis itu baru perpanjang lagi gitu. Ku juga suruh orang rumah cek ke kantor di BPJS. Oke. Bisa ya? Oke. Kenapa kita harus bayar ASKES setiap bulannya? Sedangkan nggak dipakai. Yang nggak dipakai siapa? Jarina. Kenapa? Jadi Yuli mau kasih tahu ke kalian, bagi kalian yang udah bayar Cempau, bayar ASKES, itu jangan nggak dipakai. Tapi mudah-mudahan jangan dipakai juga. Terkecuali, sorry, kalian di saat di Taiwan, kalau misalnya ketemu masalah apa-apa, ya sakit, itu boleh ke rumah sakit, ya boleh ke rumah sakit. Mana? Oh, yang Oh, oke. Udah jam 10, sorry. Anak Yuli tiba-tiba masuk kamar, dia mau minta tidur. Oke. Jadi bagi yang sorry ya. Yuli bahas 1 menit lagi. Oke, soalnya Yuli udah pengen bobo ya. Oke. Jadi kalau ASKES kita bayar, kalau ke rumah sakit uang yang kita bayar tidak banyak jadinya, oke? Ya, jadi ibaratkan ASKES di Indonesia gitu ya. Oke, telat. Oke. Jadi sorry ya, seperti biasa nggak mungkin kita bisa membahas semua komen-komen kalian yang ada di sini. Oke. Masa aku pesan baju lewat inbox Gang Booster boleh pilih corak atau motif sih? Apanya itu? Gang Booster siapa itu? Ina Juliana. Oke. Oke ya, kalau begitu oke. Oh, maksudnya pesan baju lewat inbox nggak boleh pilih. Oh, Ina Juliana, iya.
Kalau misalnya pilih corak kamu baju anak atau apa, kamu coba inbox Yuli ya, inbox Yuli nanti Amin akan balas kamu, coba alasannya kenapa ya. Oke, soalnya untuk sementara FB-nya What I Buy di apa ya, di close sama pihak Facebook sementara. Jadi mudah-mudahan dan 1-2 hari akan aktif lagi. Kalau kalian ada ketemu masalah, inbox Yuli ya, inbox Yuli. Pokoknya jangan lupa ya, jangan lupa di @wow belanja ya, WOWBLANJA. Jangan lupa di itu kabar gembira yang luar biasa banget ya. Oke, thank you banget semuanya. Sorry banget kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak sempat Yuli bahas ya, tidak sempat Yuli balas. Kalian boleh inbox, tapi harap sabar ya, Yuli akan balas kalian secepatnya ya. Oke, thank you ya Wan An. Iya, saat seperti ini baru mesti bilang Wan An. Oke, Wan An, selamat malam juga, malam. Bye bye Wan An. Selamat bermimpi indah ya Wan An.